menuntut negara. Tapi ketika diurus itu nggak mau. Diurus di PPKM marah. Tapi begitu negara nggak betul. Jadi sesungguhnya antara peradaban milenial dengan pola corona yang meminta orang untuk social distansi, itu sesungguhnya paralel, nyambung. Kan aneh, deritanya orang Filistin dipikul, disumbang kemana-mana, donasi. Tapi begitu derita rakyat sendiri, mana ada yang bikin donasi? Nggak ada. Assalamualaikum, Gus Muwafiq. Waalaikumsalam. Ini Gus, setelah 2 tahun, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi nih Gus. Iya. Dalam suasana berbeda ya. Ternyata iya. Gus Muwafiq juga canggih ini sekarang ini. Ini dipaksa oleh keadaan. Udah bisa nge-zoom ini kan. Gimana Gus kabarnya Gus? Selama Baik. pandemi? Baik. Pandemi baik. Aktivitas dakwahnya gimana? Ikut terganggu juga dong? Ya enggak juga. Kalau kemarin kan saya datang ke masyarakat. Ya. Nah, karena PPKM, masyarakatnya yang sebagian datang ke tempat saya. Lewat cara? Ya, ada yang datang secara langsung. Ada yang sekalian minta suwo. Apa itu subuh? Suwo doa di musim pandemi. Memang ada doa khusus untuk mengatasi pandemi gitu? Ada. Ya. Ada. Apa Gus? Loh, ada kan, itu kan dalam bahasa agama namanya wabah. Wabah itu kan bahasa Arab. Al-wabah. Jadi penyakit yang menyebar dengan cepat dan cukup berbahaya itu namanya wabah. Nah, dalam bahasa Indonesia diserap jadi wabah. Makanya Islam punya konsep-konsep bagaimana menghindari wabah, mulai dari menghindari secara fisik sampai bagaimana cara beribadah di saat pandemi. Jadi makanya bukan sesuatu yang baru. Ini kan berulang-ulang terus. Wabah itu kan nggak cuma sekali. Jadi kayak siklus saja sebetulnya ya? Siklus saja. Kadang manusianya lupa. Dulu kan manusia ini kan wabahnya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ada manusia yang kena wabah harimau, tiap hari dimakan harimau, ada wabah. Akhirnya kemudian manusia menemukan senapan. Nah, harimaunya disingkirkan. Manusia pernah dimakan ular, ularnya disingkirkan karena ada senjata. Nah, yang kelihatan kan udah selesai. Nah, yang nggak kelihatan kan dulu diserang oleh malaria, ketemulah pilkina. Dulu diserang oleh flu, ketemulah parasetamol. Dulu diserang oleh wabah kolera, ketemu obat kolera. Lah, sekarang diserang oleh corona. Belum ketemu obatnya, hanya bagaimana cara mensikapinya. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru dalam situasi seperti ini. Hanya baru karena kita yang alami. Tapi cara menyikapinya itu bermacam-macam ya. Kalau dari yang disebutkan Gus, makanya enteng-enteng aja gitu kan. Tapi ada sebagian ulama, pendeta, nggak cuma di komunitas Muslim kan, sebetulnya di agama-agama lain juga ternyata ada yang menolak itu, fakta itu, bahwa wah ini dilarikannya ke konspirasi gitu. Enggak, ini buatan ini virusnya gitu kan. Sehingga begitu masuk, meskipun belum ada obatnya, tapi ada bagian dari ikhtiar untuk mencegah, menghindar, yaitu vaksinasi, mereka menolak gitu kan. Ya, namanya juga nggak kelihatan. Sesuatu yang nggak kelihatan itu pasti menghasilkan cara pandang yang berbeda-beda. Jangankan virus, Tuhan itu karena nggak kelihatan aja cara pandang terhadap Tuhan beda-beda. Ada juga yang menganggap Tuhan itu hoa, ada. Loh iya kan? Tuhan hoa. Islam datang aja banyak yang menganggap itu hoa. Surga dan neraka ada yang menganggap itu hoa. Jadi kalau sesuatu yang nggak kelihatan,
Itu dari dulu pasti orang akan menghasilkan cara pandang yang berbeda karena nggak kelihatan, kan gitu. Cinta nggak kelihatan, dikira hoa, padahal cinta beneran ini tidak ada. Nah, ini dari dulu mensikapi sesuatu yang nggak nampak itu pasti menghasilkan cara pandang yang berbeda-beda. Hanya kemudian mayoritas itu akhirnya kemudian menghasilkan satu keputusan bersama. Agama ya akhirnya dimenangkan oleh mayoritas manusia. Ya kan? Penyakit akhirnya dimenangkan oleh mayoritas manusia. Lah sekarang juga sama. Corona yang sebagian mengatakan konspirasi kan jumlahnya juga nggak semakin banyak kan, semakin kecil. Karena nyata, sesaknya nyata, pileknya nyata, matinya nyata. Nah, lama-lama nanti juga yang kayak begitu akan hilang di telan zaman. Karena nggak up to date. Cuman kan kemudian nalar orang pinter itu kan macam-macam. Nalar orang pinter itu macam-macam. Punya narasi yang pasti berbeda-beda. Nah, narasi yang berbeda-beda itu memang akhirnya kemudian harus ada yang menangani. Kan itu. Jadi memang harus ada yang menangani narasi yang berbeda-beda itu. Karena kalau narasi yang berbeda-beda itu nggak ada yang ngurus, akhirnya kemudian tidak ada patokan bersama. Maka dalam hari ini yang ngurusi narasi yang berbeda-beda itulah yang namanya negara. Gitu lah. Negara yang terbiasa nangani orang banyak. Gitu, nangani kemaslahatan orang banyak. Nangani keamanan orang banyak. Nangani pendidikan orang banyak. Jadi semua urusan bersama kan selama ini sudah ditangani oleh negara. Nah, ketika sekarang kemudian ada corona, orang silakan berbeda-beda, tapi bahwa itu adalah tugas negara untuk nangani sesuatu yang memang menjadi hajat hidup orang banyak. Terlepas dari ada yang setuju atau tidak setuju. Apalagi di Indonesia. Di negara manapun oke-oke saja sebenarnya. Kan kita lihat semuanya kan negara yang mengambil kebijakan. Negara manapun kan untuk urusan corona ini kan kebijakan negara. Bahkan perintah Tuhan pun kalah sama negara ketika ada urusan COVID. Maksudnya gimana itu, Gus? Lah, haji itu kan perintah Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu perintah Allah. Perintah Allah aja kalah sama kebijakan negara Saudi Arabia. Ada orang yang nggak boleh haji, ada apa. Ya kan? Perintah Tuhan untuk datang ke tembok ratapan kalah sama kebijakan pemerintahan Israel dan Palestina, nggak boleh datang. Misa besar itu perintah Allah Bapa di surga, kalah sama kebijakan pemerintahan Italia. Loh, artinya bahwa semua sudah sedang mensepakati itulah. Cuman kan hanya di Indonesia ini kan memang nggak mudah. Gitu lah. Narasinya kan bisa dibangun sesuatu yang berbeda-beda. Nah, jadi narasi-narasi yang berbeda itu juga mari kita sikapi sebagai sesuatu yang lazim. Tapi negara tidak boleh membiarkan itu menjadi sebuah kelaziman narasi. Negara harus mengambil sikap. Ketika negara punya kebijakan di seluruh dunia bahwa COVID itu nyata, ya akhirnya kemudian jalan keluarnya karena belum ketemu obatnya kan ya PPKM itu. Nah, iya, PPKM. Iya. Ini khas kita nggak sih, Gus, soal pembangkangan masyarakat ya, khususnya di Jawa ini kan, yang disebut masyarakatnya komunal gitu kan, susah banget untuk hidup jauh. Kalau di Eropa mungkin ya mudah, relatif gampang untuk jaga jarak social distancing karena mereka individual misalnya. Ya. Kita yang komunal itu. Ya, kita komunal. Makanya kan India itu sama wataknya kayak negeri kita. India. Makanya kan kita punya sejarah panjang bersama masyarakat India. Agama Hindu dari India, kerajaan-kerajaan, cerita pewayangan, itu kan cerita Mahabharata, Ramayana. Jadi ada kultur yang mirip. Makanya kalau habis India, itu Indonesia. Jadi itu bukan sebetulnya varian Delta segala macam masuk ke sini tuh
ya nggak usah sesuatu yang dihebohkan bagaimana ya, itu memang sudah pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Masyarakat yang komunal. Dan sebentar lagi paling juga Brazil itu juga akan kena ini. Brazil, terus Amerika Amerika Latin, ya gitu kan komunal manusianya. Ya kan? Nah, makanya kemudian ketika menghadapi masyarakat komunal, terutama di sini yang prinsipnya aja sampai makan nggak makan kumpul itu. Ya. Nah, itu makanya nggak bisa. Ketika jalan keluar corona di seluruh dunia adalah pembatasan atau yang namanya social distancing, ya akhirnya nggak bisa. Di negeri komunal seperti ini dipasrahkan kepada masyarakat. Ya pasti bubar, nggak bisa. Jangankan makan, nggak makan aja kumpul. Gitu loh. Nah, itu sebenarnya kalau dalam bahasa agama, kebiasaan seperti ini namanya adat. Adat itu bisa menghasilkan hukum. Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menghasilkan hukum. Nah, adat yang seperti ini menghasilkan negara memberikan hukum. PPKM itu harus, gitu kan. Nah, tapi kan kemudian namanya juga manusia Indonesia, ya pastilah rame. Ini PPKM menyengsarakan. Ini, nah yang akhirnya yang heboh itu malah yang pengusaha-pengusaha kelas berat. Masyarakat kecil di kampung-kampung nggak ada yang heboh, yang setiap hari nyangkul, yang habis makan, ya udah. Nah ini kan sebenarnya problem besar. Makanya kalau saya sih setuju ketika kemudian entah apa namanya, bahwa pembatasan itu dilakukan oleh negara. Dan itu karena hanya negara yang bisa ngurus. Ya semuanya kan negara, pajak negara. Itu sekolah diurus negara, rumah sakit diurus negara. Dan semua orang pasti menuntut negara. Tapi ketika diurus itu nggak mau. Kan gitu. Di satu sisi tidak mau, di satu sisi mengucap ini negara nggak becus ngurus Nah, rakyat. iya kan. Diurus di PPKM marah. Tapi begitu negara nggak becus. Jadi ya sudah didengerin gitu aja sih kalau saya. Dengerin gitu aja bahwa itu dinamika masyarakat komunal. Karena kan katanya rakyat nggak bisa salah. Ya sudah, rakyat yang mana dulu kan sekarang. Kan jelas itu kalau santri dan para kiai biasa. Udah PPKM di rumah. Biasa. Jadi ini memang problem sosiologi dan problem antropologi yang berbeda. Itu negara-negara yang lain selesai sudah karena apa? Begitu diminta pembatasan 14 hari benar-benar patuh, udah. Ya, variannya berhenti. Lah di kita ada aja alasannya. Ya, sudah. Yang mulai dari hoa, yang mulai dari kami nggak takut corona, kami hanya takut kepada Allah. Ya sudah, yang mengingkari kebiasaannya. Itu. Jadi orang udah terbiasa dengan alasan-alasan yang memang terkadang memang alasan yang nggak ini ya, alasan yang apa mengkotek atau mengkotek itu maksudnya alasan yang dislokasi gitu kan, jadi nggak nyambung. Jadi selama ini dicari-cari lah alasannya, dicari-cari ada aja alasannya karena nggak nampak itu. Coba kalau nampak gitu barangnya, wow gitu pasti nggak ada ininya. Kan kalau dampak ekonominya memang jelas Gus, sampai pengusaha-pengusaha kecil tuh sekarang kan sudah mulai tren nih, semacam tren lah ya, udah bermunculan dikit-dikit udah kidarin bendera putih. Ya memang urusannya di Indonesia kalau mati kan benderanya putih. Bukannya kuning. Ya ada yang putih juga, ada yang kuning. Itu kan menyerah, itu gaya bahasa aja. Negara mana yang nggak habis secara ekonomi? Malaysia habis secara ekonomi, Thailand habis, Thai Airline kukut tutup. Emang Indonesia aja yang mengalami masalah seperti ini? Semua apa hotel-hotel di Saudi itu masih bisa hidup? Nggak bisa dia, berhenti, orangnya dirumahkan semua. Lah emang Indonesia aja yang nyerah? Yang enggak, gayanya aja. Jadi tidak kemudian mari bersama-sama ini kita pikul. Kan aneh. Deritanya orang Filistin dipikul, disumbang kemana-mana, donasi. Tapi begitu derita rakyat sendiri, mana ada yang bikin donasi? Nggak ada. Deritanya orang Filistin, derita Afghanistan, derita kaum muslimin. Sumbangan kemana-mana, 13 miliar, apa. Lebih begitu sekarang, mana? Cobalah. Kalau di Depok ada yang menarik, Gus. Apa itu? Di tengah pandemi menjelang kurban, kampanyenya sedekah 1 juta Quran. Nah iya, jadi di Indonesia ini, ya nanti lama-lama juga
tradisi seperti itu akan memuakkan lama-lama. Tapi kan kita juga nggak bisa. Kutil aja kalau dicabut terlalu keras juga sakit. Duri aja dicabut terlalu pelan-pelan. Nanti kayak gitu juga mereka juga akan sadar lah. Saya selalu berdoa mudah orang-orang dengan perilaku seperti itu sadar. Gitu loh. Sholat Jumat berjamaah. Lah dari dulu kita kan jamaah. Begitu selesai pilpres berhenti, subuh berjamaah. Ya, itu fenomena yang kita juga boleh lupa, boleh biasanya tapi nggak boleh lupa dengan perilaku yang begitu. Ya kan mereka kan baru kenal Quran, makanya serius sekali. Mari kita baca Quran lah kan. Karena santri pondok kan dari kecil udah baca Quran. Santri pondok dari kecil sudah di masjid ya kan. Mari kita ke masjid. Mereka kan baru ini aja ke masjid rata-rata. Jadi baru semangat. Kalau wabah corona ini bisa, kalau dari sisi apa ya, dari sisi mungkin peradaban, bagaimana seorang Gus Muwafiq melihat, bagaimana menyikapi dari kacamata yang positif dari kehadiran wabah atau pandemi corona ini, Gus? Apa aja kira-kira yang... Ya, corona ini kan sesungguhnya kalau dilihat dari sejarah peradaban, model virus corona yang kemudian orang dipaksa social distancing, ini kan tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya finishing touch. Finishing touch dari peradaban milenial. Ini finishing touch. Itu kenapa? Karena teknologi milenial itu adalah teknologi social distancing. Coba aja kita lihat apa yang sudah di social distancing. Silaturahmi sudah dibatasi sekarang. Tidak bisa orang terus kemudian bersilaturahmi seperti dulu. Karena apa? Kita merasa silaturahmi itu lebih nyaman lewat WA, lewat video call. Itu kan cukup lama, udah 5 tahun yang lalu kan kita menikmati itu. Terhadap kiainya cuma gini aja gambar. Mohon maaf lahir batin. Bayar orang, mana ada sekarang jarang kan. Sudah di social distancing cukup lama. Pakai transfer, sudah. Iya kan Mas Derajat. Sekarang ini coba, ini kan produk milenial kan. Wawancara sudah nggak perlu telepon, kita berhadapan ya cekiki gini kan. 2 tahun lalu saya subuh-subuh ya ke rumah Gus. Iya, subuh-subuh ke rumah. Sekarang nggak ada begituan karena bisa begini. Ini teknologi milenial. Gitu lah. Jadi milenial itu begini. Jadi orang sudah segini. Mana ada orang kemudian ngintip perempuan mandi di sungai. Sekarang nggak ada. Di dalam kamar Joko bisa. Tarub itu ya. Iya, itu zaman Joko Tarub itu. Sekarang nggak ada, cukup di dalam kamar bisa melihat kemana-mana. Artinya kan kita menikmati social distancing itu cukup lama. Baca koran sambil tidur. Akhirnya kemudian seiring waktu, hal-hal yang bersifat konvensional juga runtuh kan. Iya kan perusahaan koran runtuh. Pekerjanya habis. Apakah kemudian corona yang menghabisi? Tidak, mode teknologi. Apa pernah kita bayangkan? Gitu kan? Bahwa Gojek yang tidak modal, Bluebird GoFood Gojek terus Grab yang nggak ada modal itu bisa mengalahkan Bluebird yang modalnya ratusan miliar bahkan triliunan. Dia menyediakan mobil, dia menyediakan bisa kalah sama aplikasi. Coba, ya kan tempat-tempat kursus bisa kalah sama tutorial. Ini jadi yang meruntuhkan ini semua sebenarnya bukan karena corona. Iya kan, warung ya gimana dari dulu kita udah nggak perlu ke warung, kita tinggal GoFood bisa dapat. Ini mana ada sekarang orang kirim surat cinta? Nggak ada, WhatsApp udah cukup. Perusahaan pos runtuh, ya kan? Perangko habis, filateli mana ada? Ketuanya Pak Fadlizon itu nggak ada sekarang filateli. Jadi hal-hal yang konvensional sudah diruntuhkan oleh milenial cukup lama. Nah. Jadi kita sebenarnya selama ini juga menikmati social distancing. Udah gak kemana-mana kan. Dulu yang bisa begini hanya para wali bisa zoom-zooman ini. Dari tempatnya masing-masing kan. Sekarang yang penting punya kuota bisa. Yang runtuh bukan cuma manusia. Jin juga runtuh oleh milenial. Gimana maksudnya nih? Lah ya jin yang dulu bagian ngangkat berat. Masuk ke dalam keris. Sekarang sudah kalah sama bulldozer, sama traktor, kalah. Jin yang membisikkan cinta, sekarang kalah sama chatting. Ini kan dunia baru. Orang sakti
yang biasanya nempeling orang pingsan. Mana ada sekarang yang begitu laku? Miskin, sekali tempiling 60 juta kalau di visum. Loh, ini kan peradaban. Jadi sesungguhnya antara peradaban milenial dengan pola corona yang meminta orang untuk social distansi, itu sesungguhnya paralel, nyambung. Nyambung, wong yang diminta itu cuma social distansi kok. Sementara yang namanya social distansi, itu semuanya sudah dipenuhi oleh teknologi. Sudah dipenuhi. Kita mau sekolah dari rumah juga bisa, nyari orang dari rumah juga bisa, video call orang dari rumah juga bisa. Nah, sesungguhnya kan ini paralel, ini kan nyambung. Jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Makanya kemudian milenial ini akan menghasilkan sebuah peradaban baru. Makanya kemudian ketika ada corona dengan percepatan wabah seluruh dunia, ya itu biasa. Ya sekarang kan seluruhnya transnasional. WhatsApp transnasional. Kan teknologi transnasional. Joget yang jelek kayak begitu. Coba orang Korea mentul-mentul itu tiba-tiba jogetnya dalam satu hari menjadi trending transnasional. Namanya Gangnam Style. Ya kan rambutnya orang Mohawk begini tiba-tiba dipakai oleh orang Indonesia. Jadi semua mengalami mode transnasional. Jadi jangan heran ketika penyakit pun mengalami mode transnasional. Cuman kan mensikapi sesuatu yang nggak enak. Itu memang nggak bisa. Akur itu nggak bisa karena nggak enak. Karena penyakit kan. Jadi sebenarnya ini adalah satu antara problem medis. Yang kedua ada problem sosiologi dan ada problem antropologi. Nah karena sosiologi dan antropologi tiap negara itu beda, maka cara mensikapi dan penanganannya harus berbeda-beda. Nah sikap di Indonesia yang makan nggak makan kumpul, yang komunal nggak bisa itu diserahkan kepada masyarakat untuk social distansi, maka butuh kebijakan negara. Entah namanya PPKM atau apa. Memang harus negara dan negara harus tegas dalam sikap apa kemaslahatan yang seperti ini. Jadi sebenarnya sih normal-normal aja. Apalagi kalau dalam bahasa agama, ini normal. Begitu kan? Orang kena virus biasa, sama-sama makhluk. Iya kan? Jadi yang dipikir yang hebat itu manusia, enggak juga. Manusia harus punya alat untuk menjadi menang. Terhadap singa kalau mau menang ya harus punya senapan. Terhadap udara kalau mau menang harus punya pesawat. Terhadap laut kalau mau menang harus punya kapal. Terhadap penyakit kalau mau menang harus punya obat. Kan gitu. Nah ini penyakitnya ada. Lah obat itu kan pekerjaan farmasi. Nah farmasi itu namanya juga perusahaan. Ya kan pasti jual obat. Sama dengan mobil. Mobil itu kebutuhan. Tapi mobil itu jalan atau tidak tergantung ban. Nah kemudian ban itu diproduksi oleh perusahaan ban. Ya wajar saja kalau perusahaan ban itu kemudian berkampanye bannya paling baik, cari pasar, lantas kemudian melakukan konspirasi pabrik ban. Apakah kemudian karena pabrik ban melakukan konspirasi, lantas mobil kita nggak dikasih ban? Kan nggak begitu. Ya tetap aja harus pakai ban. Seperti walikulidain dawa, setiap ada penyakit pasti ada obat lah. Obat itu kerjaan farmasi. Dari dulu obat itu. Kalau dipegang dukun ya bayar, dipegang tabib ya bayar, dipegang tukang rukyah ya bayar, dipegang toko obat ya bayar, sama aja. Tinggal kita mau pilih yang mana. Jangan kemudian orang dengan logika, nggak ada vaksin ini vaksin konspirasi. Loh penyakitnya ada, persoalan vaksin itu konspirasi ya wajar, itu pabrik, itu perusahaan. Dimanapun perusahaan siapapun pasti pengen paling laku. Jadi nggak ada yang aneh semuanya. Orangnya aja yang kemudian keprovokasi. Menceritakan, bahwa ini konspirasi ya. Itu apalagi terus sampai ke masalah Cina, masalah apa. Nah, ya ini. Jadi itu. Problem sederhana tapi dibikin menjadi sedemikian rumit karena memang orang tidak lagi merasakan sesuatu yang normal di dalam pikirannya. Ya. Gus, saya mau beralih ke topik lain ya. Apa itu? Ya, termasuk yang aktual-aktual juga nih. Ini layak. Karena saya tahu Gus ini kan termasuk kiai yang melekat juga dengan dunia seni. Kan? Oh ya. Waktu saya ke rumah kan dulu 2 tahun lalu sempat dimainin gitar juga tuh.
Tapi sekarang nih beberapa hari lalu tuh ada mantan musisi malah yang kemudian disebut hijrah. Menyebut musik itu dekat dengan aktivitas kemaksiatan. Sebetulnya kalau kita kaum muslim atau dunia Islam itu memandang musik, alat musik dan seni lah secara umum seperti apa sih Gus posisinya? Ya kalau seni itu dari dulu itu ada. Wong seni itu seni itu kan seiring dengan perjalanan manusia. Gitulah, seiring dengan perjalanan manusia, keindahan yang terstruktur, kepantasan yang terstruktur. Kan gitu, manifestasi batin yang kemudian menstruktur menjadi bunyi. Lah ketika bunyi manusia nggak cukup, maka kemudian bikin alat agar harmoni, kan gitu, bikin alat. Nah, ada yang masih sederhana, cuman pakai mulut tepuk-tepuk jadi musik. Ada yang cinsot, akapela, itu kan juga musik sesungguhnya. Nah, ketika manusia udah nggak cukup, kan gitu, tepuk-tepuk, terus kemudian dung, kepalanya udah nggak cukup, maka kemudian lahirlah alat musik. Nah, alat musik itu kan sesungguhnya alat untuk apa? Menutupi atau melengkapi kekurangan manusia ketika menghasilkan bunyi. Jadi bunyi yang dihasilkan oleh manusia itu kalau kurang dibikin harmoni, maka melahirlah namanya alat musik. Jadi nggak ada masalah sesungguhnya. Entah kemudian pakai botol atau pakai ketuk-ketukan, yang kuno pakai lesung, ada yang kemudian lebih harmoni, pakai solmisasi, pakai selendro pelok, pakai apa. Nah itu sesungguhnya adalah sikap manusia ketika dia ingin mendapatkan sebuah kedamaian dan kenyamanan. Karena bagaimanapun juga manusia itu punya problem hidup yang terkadang butuh sentuhan-sentuhan yang lembut. Yaitu, maka hukum dasarnya nggak ada masalah. Kan gitu. Ini kan akan tetapi. Ada kemudian alat-alat musik itu yang ketika dimainkan, gitulah, itu menghasilkan efek-efek yang berbeda-beda. Ada yang efeknya baik, ada yang efeknya buruk. Kan gitu. Nah, itu tergantung siapa yang megang. Kan gitu, tergantung siapa yang megang. Jadi, kalau yang megangnya orang baik, dia ahli sufi, ya musik itu menjadi sesuatu yang semakin menghantarkan manusia kepada ruang batin yang semakin tenang. Untuk apa? Melakukan pemujaan kepada Allah. Sayyid Jalaluddin Rumi ada di situ, ya Jalaluddin Rumi, musisi-musisi banyak. Robiah Al-Adawiyah kadang megang juga alat musik. Ulama-ulama sufi, walaupun bentuknya ada yang terbang, ada yang sitar, ada yang apa. Kan gitu. Jadi dari dulu ada. Tapi ada orang yang memang nggak suka musik. Gitu lah. Jadi dia merasa bahwa hanya dengan dirinya jadi cukup. Nggak butuh bunyi-bunyi yang lain. Gitu. Nah, ada memang alat musik itu yang sangat melelahkan dan melalaikan. Ketika apa? Ya memang dipegang oleh orang yang lalai. Jadi bukan oleh orang yang nggak lalai. Memang orang lalai. Nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah ngerti agama. Memang dia lalai, dia nggak ngerti. Ya maka kemudian musik jadi alat mabuk. Musik jadi alat seks bebas, musik erotis, apa. Loh, jadi yang megang memang orang lalai. Makanya kemudian bagi orang lalai, alat musik itu adalah adawatus syayatin, alat-alat setan. Termasuk alat malahi, alat-alat yang melupakan. Karena apa? Dipegang oleh orang-orang yang lalai. Lah iya. Jadi kalau kemudian sekarang kita mensikapi ada orang mengatakan bahwa musik adalah alat maksiat, ya memang dia waktu megang alat musik jadi maksiat. Jadi tidak bisa digeneralisir, itu urusan dia. Syukurlah kalau dia merasa kemudian dia harus menghindari itu. Itu kan sama dengan kambing. Apa dosanya kambing? Enggak ada masalah bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang yang darah tinggi ya jangan pegang kambing.
Kalau makan kambing mati dia. Maka bagi orang darah tinggi ya sudah harus tahu bahwa dalam hukum pribadinya daging kambing haram. Walaupun bukan haram secara syar'i. Jadi bagi saya teman-teman baru yang kemudian mengatakan bahwa alat musik itu adalah alat yang melalaikan, ya karena waktu dia pegang memang dia sedang lalai gitu lah. Tapi jangan maksa kepada orang lain bahwa alat musik itu adalah sesuatu yang haram. Roma Irama enggak, dari dulu Roma Irama, Nasidaria itu, Bang Iwan Fals itu lagu-lagu kantatanya banyak, Bah Lutfi musik semuanya. Tapi beliau-beliau nggak pernah lalai. Jadi jangan kemudian kita menganggap laut itu adalah sesuatu yang selamanya indah. Bagi yang suaminya tenggelam, laut itu begitu menyakitkan, dia marah, dia umpat. Jangan, hai laut, kenapa kau ambil suamiku, dasar laut. Tapi bagi orang yang mendapatkan ikan dari laut, dia puji laut dan puja. Sampai kemudian lahirlah sedekah laut. Bagi orang yang ketemu mutiara, ya dia berbahagia. Tapi bagi orang yang kemudian menulis puisi, laut adalah keindahan. Tapi bagi orang yang cuma butuh aja ya, laut itu sesuatu yang jadi itu sesuatu yang nggak bisa digeneralisir. Kita aja yang terlalu reaktif sebenarnya kalau ada lihat orang, oh ini enggak. Bagi dia yang lalai. Nah, mungkin orang yang barusan hijrah, namanya juga hijrah kan. Hijrah itu kan pindah. Nah, pindah itu kan sebuah konsep di mana meninggalkan sesuatu yang yang baik karena nggak jalan, maka kemudian pindah ke tempat lain biar kebaikan itu jalan. Nah, kalau sekarang kan istilah hijrah dipakai untuk orang tobat. Nah, itu aja yang istilahnya jadi jahat. Jadi seolah-olah kalau orang hijrah itu meninggalkan yang jelek menuju yang bagus, itu tobat namanya. Nah, kalau hijrah itu Rasulullah sudah baik di Makkah, tapi masyarakatnya nggak bisa nerima, maka kemudian pindah ke Madinah. Jadi hijrah itu sudah membawa kebenaran menuju ke kebenaran yang lebih realistis. Itu hijrah lah. Kalau orang habis dari dunia hitam, dunia gelap, terus kemudian masuk ke dunia bagus, itu namanya taubat, bukan hijrah. Nah, penggunaan istilahnya aja sebenarnya yang salah. Kalau bagi saya ya bagi dia itu benar. Ini terkait istilah ini saya tergelitik juga. Sebagian orang tuh masih terkait mu'alaf nih Pak Kiai Gus. Mu'alaf kan kalau pemahaman ininya kan orang yang non-muslim menjadi muslim gitu kan. Tapi ketika orang itu sudah berpuluh-puluh tahun menjalankan nilai-nilai Islam, apakah masih masih layak disebut mu'alaf tuh Gus kalau orang-orang kayak gitu? Ya enggak lah. Mestinya enggak kan ya. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang kemudian mampu menerima hidayah dari yang lain masuk kepada Islam. Wal mu'allafati qulubum, orang yang hatinya sudah dilembutkan oleh Allah. Jadi mu'alaf itu istilah yang khusus untuk orang yang pindah gitu lah. Tapi kan kemudian bahasa itu bergeser-geser. Sesungguhnya juga nggak benar karena itu bahasa yang terminologi hermeneutiknya ada di dalam Al-Quran. Di dalam mu'alaf itu orang-orang yang hatinya udah lembut. Tapi kan kemudian kita biar keren juga kan menggunakan istilah siapapun yang sudah menjadi baik disebut mu'alaf. NO mu'alaf kan itu enggak, itu khusus untuk orang yang baru masuk Islam, itu mu'alaf. Makanya kita santuni sebenarnya mu'alaf itu, kita santuni, kita bimbing. Nah, makanya tapi kadang mu'alafnya kan belajarnya belajar agamanya ini baik, barusan dipelajari, dia menerima kebaikan, tapi ritme hatinya hanya pindah gitu aja, ritme hatinya tetap sama. Ritme hati yang merasa pintar, ritme hati yang merasa orang hebat, itu ikut pindah gitu loh. Jadi makanya kemudian banyak mu'alaf yang kemudian tidak malah belajar, malah ngajari. Kan itu karena itu. Jadi sebenarnya mu'alaf itu hatinya lembut. Ketika dia sudah dilembutkan, ketika dia pindah ya bersama kelembutannya. Nah ini kan pindah belajarnya aja, tapi sistem psikologinya juga dia nggak berubah, sistem batinnya dia tetap sama,
sebagai seorang pemimpin dia tetap merasa harus dipimpinkan. Jadi ya itu yang kemudian para mu'alaf kemudian banyak yang petakilan itu kan karena problem itu sekarang. Nah, kita melihat tontonan seperti itu juga kadang ya kesian juga gitu loh. Tiba-tiba terus berani menghakimi Yai Said, berani menghakimi Yai Hashim. Ya karena mu'alaf ini sedang berangkat, tapi keangkuhannya tidak ditinggalkan. Padahal mu'alaf itu kan hati yang sudah dilembutkan. Belajarnya pindah, kelembutannya nggak ikut. Gitu loh. Jadi keras batinnya masih. Itu ada semacam kerangka waktunya nggak untuk seseorang itu disebut mu'alaf? Ya, kembali ke pertanyaan awal, ini ada orang udah masuk Islamnya itu udah 30 tahun, 40 tahun lalu misalnya. Tapi sampai sekarang ketika dia membuat sesuatu hal yang dianggap salah, dasar mu'alaf semacam itu. Padahal yang ngatain usianya lebih muda, artinya kan jadi orang Islamnya juga baru ketimbang orang. Ada juga prinsip seperti itu dari dulu ada. Ada yang mengatakan bahwa mu'alaf itu memang tidak terbatas waktu. Ya, karena mu'alaf itu adalah ada yang bukan mu'alaf. Yang bukan mu'alaf namanya mukallaf. Mukallaf. Nah, mu'alaf itu memang orang pindah. Jadi kayak ini. Zaman sahabat, ya kan, ada mu'alaf, orang yang pindah agama dari kafir Quraisy menuju Islam, itu sebutannya mu'alaf. Nah, di dalam Islam itu yang tidak mu'alaf, yang memang mukallaf itu Sayyidina Ali. Kan dari kecil sebelum balik sudah ikut Islam, sudah menerima Islamnya Rasulullah. Nah, itu ada memang terminologi dasar seperti itu. Jadi makanya ada mukallaf, ada mu'alaf. Nah, Sayyidina Ali itu termasuk mu'alaf. Mukallaf, bukan mu'alaf. Sayyidina Ali itu mukallaf karena dari kecil itu sudah Islam. Nah, berarti model saya mukallaf dong, karena sejak lahir saya udah. Iya, termasuk mukallaf. Jadi mukallaf itu orang yang punya kewajiban pada saat dia sudah akil balik. Akil balik langsung dapat kewajiban lah. Kalau mu'alaf itu kan kadang sudah 40 tahun, 20 tahun baru menerima kewajiban karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu. Gitulah. Jadi mu'alaf ini ya memang harus diajari dulu sebenarnya bahwa yang pindah itu bukan cuma pengetahuannya, tapi kelembutan hatinya juga harus ikut pindah. Bagaimana belajar toharoh, membersihkan dari najis, dari hadas, kan itu baru harus belajar dari sesuatu yang paling, bukan kemudian dengan wacana-wacana besar. Jangan-jangan doanya wudhu aja belum bisa. Kalau berwacana memang sebelum dia pindah pun sudah pintar berwacana, sudah pintar berpengetahuan. Tapi bahwa hukum-hukum dasar itu harus diajarkan. Makanya mengislamkan orang itu tidak sederhana kemudian mensyahadatkan. Setelah itu adalah mengajarkan dia bagaimana kemudian dengan kewajiban-kewajiban dasarnya. Masuk Islam terus gak sholat itu gak harus ngajari, terus gimana? Terus kemana-mana statusnya sudah status Islam. Itu makanya kan kemudian wakafa billahi syahida. Bersyahadat itu cukup kepada Allah. Maka jangan kemudian orang bersyahadat itu dirame-ramekan begitu. Kalau dirame-ramekan itu ngundang media. Iya, ngundang media. Akhirnya begitu dia masuk Islam, terus dia beribadah juga nggak bisa kalau nggak rame. Karena masuknya rame, jadi dia merasa tenang kalau beribadah lagi rame. Kalau sendiri nggak rame. Itu ada seperti itu, makanya harus diajari bagaimana berwudu yang bagus. Bagaimana. Jadi kalau mau memindah syahadat itu bisa cepat memindah syahadat itu aja. Seperti orang jatuh cinta. Mengatakan I love you itu mudah, tapi membangun kebiasaan cinta itu nggak mudah. Keluar akhirnya. Loh iya kan? Kiai, saya mau tanya yang pribadi. Tadi Kiai udah ngomongin panjang lebar soal pandemi, soal vaksin segala macam.
Ini ngomong-ngomong, Gus Muafik ini udah divaksinasi belum? Loh, saya langsung ditunggui presiden saya. Oh ya? Loh iya, saya itu adalah kiai yang termasuk kiai yang pertama kali divaksin. Jadi yang nungguin langsung Bapak Presiden dan Bapak Menteri Perindustrian. Waktu itu di Semarang. Ada itu fotonya, cari aja. Cari aja di media itu. Saya divaksin langsung ditunggui presiden. Khawatir. Tapi mau divaksinnya bukan karena ditunggu presiden kan? Karena memang enggak lah, karena memang kan kiai-kiai harus divaksin. Karena kita tahunya bahwa virus atau corona itu bukan ilmu kita. Kiai nggak ngerti sebenarnya. Kalau ditanya virus corona itu apa, kiai nggak ngerti. Karena itu bukan domainnya para kiai. Kalau virusnya kena jin, nah baru kiai tahu. Loh, dari awal saya mengatakan kalau ada orang bertanya tentang virus itu bagaimana, saya nggak ngerti, itu bukan wilayah saya. Tapi sawatil a'dham atau kesepakatan bersama jumhur orang, bahkan sampai pemerintah Saudi aja melakukan tindakan-tindakan keagamaan untuk menghindari penyebaran virus, maka kemudian oh ya berarti beneran ada. Ya sudah, kalau ada apa obatnya? Social distancing, ya di depan rumah saya kasih hand sanitizer, saya apa? Tamu yang setiap hari 300-an, 400-an itu semuanya akhirnya kena hand sanitizer. Terus kemudian setelah ada vaksin, saya yang harus mencontohi. Akhirnya saya jadi bahan percontohan. Iya ada itu. Coba Sinovac atau pakai AstraZeneca vaksinnya? Waktu itu baru Sinovac kayaknya. Kau taunya baru itu. Semua sama dan nggak masalah kan? Nggak masalah lah. Buatan Cina kan? Buatan Cina. Lah kenapa sih kalau buatan Cina? Kipas angin kita di rumah aja buatan Cina, kondom yang dipakai kadang juga buatan Cina. Ini kan orang ribet sekali bahwa kemudian kita ini Cina. Nah, Cina kenapa? Memang Cina. Cina emang kenapa? Wong Cina juga sedang menghadapi problem yang sama. Yang kebetulan bahwa Cina itu memang sangat serius jadi manusia. Karena harus menanggung hampir 2 miliar orang yang harus dikasih makan. Salah hitung neraca ekonominya mereka mati. Kan gitu. Cuman orang yang iseng sering berbicara tentang Tuhan, memang jangan ngomong Tuhan bersama Cina. Itu loh, bahasa agama bagi Cina sudah tidak masuk karena Cina punya sejarah agama yang cukup lama, cukup tua sejarah agama di Cina itu. Tuhan kalau melarang judi dia bikin dewa judi, Tuhan melarang mabuk dia bikin dewa mabuk, Tuhan kalau terlalu berkuasa dinaiki Sun Gokong, dobrak abrik, itu sejarah Tuhan yang cukup lama. Jadi sebenarnya ini kan persis seperti peristiwa tahun 48 setelah Hitler jatuh. Hitler jatuh itu 48. Setelah itu kemudian karena dulu Amerika sama Soviet itu sama-sama merangi Hitler, begitu Hitler mati, itu akhirnya kemudian pecah kongsi. Nah, negeri kayak kita ditarik ke sana atau ke sana, ke Amerika apa ke Soviet. Nah, sekarang juga sama. Ketika Amerika dengan geng United Kingdom, United States-nya menghadapi Shanghai Corporation dalam pertarungan ekonomi global, nah, biasa aja akhirnya terjadilah pertarungan antara geng Amerika dan geng Cina. Lah di Indonesia kan supporternya banyak. Ada Cina Beijing, ada Cina Washington. Biasa. Nah, itu kan dari dulu begitu. Itu negara dimanapun begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan supporter awas Cina, berarti itu supporternya Amerika. Kan gitu aja tinggal. Iyalah itu dunia itu begitu. Jadi nggak usah kaget. Awas Cina. Ya kalau Cina tidak boleh masuk. Orang tidak pernah mikir TKI kita yang masuk Cina jumlahnya juga ribuan. Bahkan ini dari Hong Kong, dari manapun. Oh, ini dunia yang begitu. Jadi nggak usah dibikin ribet lah yang begitu-begitu. Karena saya juga sering ke Cina itu sering gitu. Perasaan orang Cina lebih senang hidup di Cina deh daripada di sini. Kita yang sok pede aja sebenarnya. Itu kalau nggak Cina saking miskinnya itu nggak mau kerja di Indonesia itu. Fasilitas nggak ada, masuk pedalaman. Coba sekarang Cina yang ada di mana di Afrika juga luar biasa. Dia harus makan. Dan Cina itu
pusingnya kemanapun tetap ketahuan kalau dia Cina, nggak bisa berbaur. Kecuali masuk Gampang Palembang sih. mungkin kan agak ini ya. Kalau di Palembang apa di Pontianak itu agak. Kalau coba kalau masuk ke Jawa, apalagi kalau masuk ke Irian itu pasti ketahuan kalau dia Cina gitu kan. Ya itu dunia sama kan. Penduduk kita yang ke Uni Emirat berapa jumlahnya? Penduduk kita yang ada di Malaysia berapa jumlahnya? Penduduk kita yang ada di Jepang berapa jumlahnya? Itu orang-orang itu kayaknya nggak pernah keliling dunia sehingga kemudian ngopinya nggak jauh sih. Kurang jalan-jalan. Kurang jalan-jalan. Ya itu biasa. Produknya masuk, ya kan? Mukena dipakai, jam tangan dipakai semuanya. Lah ya itu dari manapun. Mobil-mobil Arab itu Cina semua sekarang, kan? Ya kan itu dunia baru nggak bisa dihindari. Real, dunia baru. Ini dunia baru yang real. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Saudi Arabia kedatangan tamu. Dia nggak bisa nyambut dengan fasilitas hotel yang bagus. Dia panggil perempuan yang jarang pakai BH, namanya Paris Hilton, suruh bangun hotel di sana. Emang nggak ada yang ribet. Keren ya, ini Kiai kok kenal Paris Hilton ini. Kenal lah kalau saya. Apa yang nggak saya kenal? Loh, iya kan? Orang pergi haji capek mungkin makan daging onta. Dia panggil itu Kentucky Fried Chicken. Dia panggil McD. Kan gitu. Orang juga tawaf, minum zam-zam terus. Mungkin juga bosen. Panggil Pepsi, panggil Coca-Cola, panggil Sprite. Loh, itu dunia. Kenapa kita nggak pernah ribut? Orang Arab itu terbiasa melihat matahari. Karena matahari sebagai penanda waktu. Capek juga ngelihat matahari. Panggil jam paling gede. Dibangun di samping Ka'bah. Mungkin itu gimana? Itu kan dunia. Apa mau minum kencing onta terus kan juga enggak. Minum Pepsi, minum Coca-Cola, minum apa. Ya kan, tawaf jalan kaki capek. Di atas dipakein itu apa motor. Ini dunia baru. Jadi orang kalau mau terbuka, memang kenapa kita ini semua selalu dibikin salah. Kan gitu. Dulu yang disalahkan siapa? Nggak ada vaksin. Begitu divaksin ya masih emosi. Inilah ya jadi memang itu kan kampanye-kampanye yang masih belum sehat lah. Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq, Gus Muwafiq. Terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Ya. Ini seru ini kalau kiai-kiai seluas pemahaman dan pengetahuannya seperti Gus Muwafiq. Kita enak ini. Mudah-mudahan mencerahkan betul ya, buat para pembaca Detikcom. Ya. Gus, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.